dimurahkan sandang, pangan dan rezekinya, dimurahkan segala usahanya, dianugerahkan kesehatan dan kekuatan. Bahkan di masa pandemi yang sulit ini, kami boleh tetap berjaya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Bersyukur juga untuk rekan-rekan dan kami dari PC Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang pada kesempatan sore ini akan meresmikan dan menyerah terimakan rumah layak huni yang sudah diperjuangkan, dibangun, dikelola, dan nanti akan diserah terimakan kepada Bapak Muhsin. Kiranya seluruh rangkaian acara ini juga ditolong oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan, tetapi pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan turun atas kami. Berdoa para pemimpin, baik Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Komandan Kodim, juga Bapak Kapolres dan semua yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati masing-masing. Tuhan, selanjutnya seluruh acara ini kami serahkan ke dalam pertolongan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengiringkan cipta berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ruhnya para syuhada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia diterima di sisinya dengan membaca suratul Al-Fatihah satu kali, suratul Hud satu kali, surat An-Nas satu kali, surat Al-Falaq satu kali. Mengeningkan cipta mulai selesai. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah jati diri bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apapun resikonya. Allah yang Maha Kuasa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Bupati, Bapak Agung, yang kami hormati, ada Bapak Kodim, Bapak Dandim atau yang mewakili, ada Bapak Kapolres, juga pada Bapak Kapolsek, Kapolres, Bapak Camat, serta Bapak Kepala Desa. Tidak lupa pula dari lintas agama serta organisasi sahabat, serta para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertama, kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bersyukur kepada Rasul Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Dewan Pemarsa, yaitu Bapak Syekh Mukhtar Mukti selaku pendiri, juga Dewan Penyantun. Perlu saya sampaikan, saya juga pelaksana daripada pembangunan rumah layak huni PCTA Indonesia Kabupaten Pemalang. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih pada Bapak Bupati beserta rombongan. Perlu saya sampaikan, organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai, sekali lagi dijiwai manugalnya keimanan dan kemanusiaan ini, mulai awal berdiri itu dipemerkasai dari pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton Minal Iman Siddiqiyah. Kemudian pada saat tahun 2000, kalau tidak salah, itu diadakan seminar Sutasoma. Maka beliau kemudian mengajak lintas agama itu mendirikan persaudaraan, organisasi persaudaraan cinta tanah air. Berkaitan kami di DPC Kabupaten Pemalang ini, juga ini sebenarnya program DPD, kami sebagai pelaksana. Ini kami sudah dari tahun 2018 kami sudah berusaha semaksimal mungkin, karena kami mungkin kemarin juga kebetulan dengan PPKM adanya corona, itu kami sudah melaksanakan di tahun 2018 itu mengadakan program 1000 pasien medis gratis itu selama 3 kali di Limbangan sini juga, kemudian di Wonokromo dan juga di Karangmoncol, Randukan. Kemudian pada tahun kemarin di saat menjelang pilkada kami juga mengadakan di Mulyoharjo Pemalang, sama seperti sekarang ini rumah layak huni. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bahwa dalam program-program yang ke depan ini nanti juga ini mudah-mudahan jadi program tahunan. Mungkin juga perlu saya sampaikan, mungkin tidak seberapa nilai
beliau Bapak Bupati ya, untuk nanti non sewu Watang Pitah hanya dengan kurang lebihnya 150 juta. Akan tapi bukan itu, tapi nilai kegotong royongan ya, nilai kegotong royongan daripada anggota PJTA baik dari lintas agama. Ini juga non sewu Pak Bupati, perlu saya aturkan ada 50 paket sembako yang nanti kami bagikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Ini alhamdulillah dikoordinir oleh beliau Pak Iskak dari Kristiani. Dan kami juga sudah berusaha ya, tadi ada dari Katolik Pak Han ini juga hadir sebenarnya dari Katolik. Untuk itu kami perlu sampaikan sekali lagi bahwa organisasi persaudaraan cinta tanah air ini merupakan organisasi kebangsaan yang paling pokok, menuju dasarnya adalah cinta tanah air. Itu paling pokoknya nih, melestarikan budaya dan lain-lain. Oleh karena itu mungkin harapan kami, saya juga berterima kasih sekali dengan motivasi kedatangan daripada Pak Bupati dan serombongan ini untuk memotivasi ke depan, karena jangan sampai kami dididik di PJTA mengenai jati diri bangsa, karakter jati diri bangsa. Kami juga akan berusaha di setiap minimal, harapan kami ke depan adalah di tingkat PAUD kami bisa memberikan suatu pelajaran karakter bangsa yang kedepannya mungkin sudah diprogramkan oleh beliau Pak Jokowi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat berhimpun dan bersilaturahmi di sini di Dukuh Ujung Mulyo, Desa Limbangan, dalam rangka mengikuti kegiatan peresmian rumah layak huni. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pemalang, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada segenap anggota DPC Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Pemalang, serta semua pihak yang telah berupaya dan bekerja keras membangun rumah layak huni untuk keluarga Bapak Muksin, sehingga pembangunan rumah tersebut dapat selesai dan diresmikan pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, rumah atau tempat tinggal adalah salah satu aspek kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan rumah merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama selain kebutuhan sandang dan pangan. Rumah tidak hanya memiliki fungsi fisik, yaitu sebagai tempat berlindung, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada fungsi rumah sebagai pusat kegiatan pendidikan, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarga. Hal tersebut merupakan tempat awal di mana karakter dan kepribadian generasi muda bangsa dibentuk. Mengingat bahwa rumah merupakan kebutuhan hidup yang utama, setiap keluarga selalu berupaya untuk dapat memiliki rumah yang layak huni. Meskipun secara objektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginan tersebut. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor yang mengaruhinya, bisa karena faktor ekonomi maupun faktor-faktor lain. Di beberapa negara yang telah menghadapi masalah ekonomi berkepanjangan, diantaranya adalah Indonesia, sebagian besar masyarakatnya masih kesulitan untuk mendapatkan rumah layak huni. Antara lain, alasannya adalah jumlah pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang masih rendah, sehingga masih banyak masyarakat kita yang menghuni tempat tinggal yang tidak layak. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada seluruh pihak yang hadir di sini agar tetap memiliki rasa saling kasih, bergotong royong dan tolong menolong. Jika salah satu di antara saudara kita, tetangga kita yang sedang dalam kesulitan,
sebagaimana yang dilakukan oleh DPC Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Pemalang, yaitu dengan menggalang dana dan disalurkan untuk pembangunan rumah layak huni yang nyaman dan sehat. Kegiatan mulia yang telah dilakukan oleh PCTA Indonesia ini dapat kita jadikan contoh, inspirasi dan motivasi melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga rumah ini dapat mendatangkan manfaat bagi Bapak dan keluarga, serta memberikan keberkahan bagi saudara semua yang telah bergotong royong bersatu padu dengan ikhlas memberikan bantuan baik material maupun spiritual. Semoga Allah SWT mengganti amal perbuatan saudara dengan rezeki yang berlimpah, dan semoga organisasi PCTA Indonesia depan akan semakin eksis dengan berbagai program kegiatan sosialnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya resmikan rumah layak huni untuk Bapak Muksin keluarga air kata. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi upaya kita semua hari ini dalam rangka menjadikan Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis dan gangen. Monggo untuk menyerahkan piagam rumah layak huni. Bapak, mandap kari Bapak. 1, 2, 3. Pemotongan kita rumah layak huni Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia dalam rangka Hari Karang menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Enggak. Cek, monggo Bapak apa? Dengan Pak siapa Pak? Saya Untung Anas Rasadi. Iya, terkait dengan kegiatan bedah rumah ini memang program dari PCTAI Pak? Betul, ini salah satu program dari PCTA Indonesia DPD Jawa Tengah. Untuk target berapa tiap kabupaten atau tiap kecamatan Pak? Ini harapannya setiap kabupaten itu ada. Ada. Dalam rangka membangun keinsafan, kesadaran masyarakat bergotong royong untuk memfaktakan cinta tanah air. Untuk yang di sini, ini tahun yang kedua. Tahun yang kedua. Anggaran sendiri dari mana Pak?
anggaran ini itu tadi saya sampaikan bahwa ini berangkat dari kegotong royongan membangun kesadaran. Ini dikumpulkan dari 1.000, 10.000, 50.000 dari seluruh anggota PCTA Indonesia. Akhirnya terkumpul gitu Pak ya? Oke, terkumpul. Jadi secara bertahap, ya ada berapa kita wujudkan dulu. Tapi target ini harus kita capai karena dalam rangkaian dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, kemudian dalam rangka mensyukuri kesaktian Pancasila, kemudian Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 10 November 2021. Ada target nggak Pak? Sekian tahun itu bedah rumah untuk layak huni itu sekian unit itu? Ada, jadi tetap kami memiliki satu target. Bahkan kalau saya katakan ini bukan bedah rumah, tapi memang kami membangun rumah sebagai wujud kepedulian kami terhadap bangsa Indonesia yang sudah 72 tahun merdeka ini belum merasakan nikmatnya. Di antaranya kami membangun hal ini untuk membangun satu kesadaran bersama, kepedulian terhadap warga PCTA Indonesia, keluarga besar PCTA, untuk memfaktakan cinta tanah airnya dengan metode diantaranya lah memberikan santunan kepada fakir miskin, kemudian memberikan pengobatan secara gratis dan juga santunan dalam bentuk rumah layak huni bagi yang membutuhkan. Kemudian untuk persyaratan sendiri seperti apa Pak? Ini tidak ada persyaratan yang baku, tetapi dalam mewujudkan ini setiap DPC di kabupaten ini melakukan dengan survei terhadap beberapa daerah, kemudian dirapatkan, dimusyawarahkan dan ditetapkan. Oke, terima kasih Pak. Harapan ke depan Pak? Harapannya adalah keinsafan dan kesadaran akan bangsa Indonesia ini yang sudah merdeka sejak tahun 1945 itu betul-betul terwujud dengan memfaktakan agar kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul terpenuhi, baik kesejahteraan lahir maupun batin sebagaimana yang sudah diamankan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni di PCTA itu tuh syaratnya bagaimana? Apa warga yang mendaftar atau memang permohonan dari kepala desa atau bagaimana? Atau pengurus yang mencari? Jadi itu tidak ada syarat yang pokok ya. Jadi itu tadi saya sampaikan bahwa kepedulian warga dengan melakukan survei terhadap setiap desa itu disurvei mana sasaran yang paling tepat. Itu nanti akan disesuaikan dengan kemampuan dana terkumpul berapa, itu nanti akan menjadi target tertentu. Ini kita memang melakukan survei dulu, bukan tanpa ada pengajuan dari siapapun, bahkan yang menerima pun juga kaget. Ini tanpa mengajukan, yang menerima pun kadang-kadang tidak mengetahui kalau akan mendapatkan barokah rumah yang sebagaimana yang kita usahakan ini. Untuk satu rumah ada budgetnya nggak? Berapa itu biayanya? Tentu dalam ketentuannya itu ya secara umum kita menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh yang akan kita garap. Jadi fleksibel berarti Pak ya? Sangat fleksibel. Jadi kalau misalnya tanahnya sempit ya berarti? Tanahnya sempit tapi keluarganya banyak. Nah, tanahnya sempit tapi keluarganya banyak. Ya itu artinya kita bagaimana mensejarahkan yang serumah itu. Bisa saja itu nanti kita tingkat. Oh gitu. Jadi tidak ada batasan satu rumah itu 40 juta, 50 juta tidak ada ya? Enggak. Yang menjadi satu target adalah keinsafan kesadaran seluruh anak bangsa ini. Karena hal ini adalah rangkaian dalam rangka menumbuhkan rasa keinsafan tersebut bahwa Indonesia ini ada yang dibanggakan. Nah ini
Indonesia ini ada yang dibangun. Kebanggaan nasional ini yang harus kita munculkan melalui satu program-program sosial kebangsaan yang digarap oleh PCTA Indonesia. Oke, terima kasih. Setelahnya kami mohon berkenan untuk foto bersama para penerima.